Hai guys, kembali lagi bersama aku Anita Anggraini. Di video kali ini aku mau sharing ya, aku mau bagi ke teman-teman cerita aku vaksin di Taiwan. Nah, jadi ini penting banget buat teman-teman tambah-tambah pengetahuan ya. Jadi saksikan terus video ini sampai habis, tentunya jangan lupa untuk like and subscribe. Nah teman-teman, jadi 2 bulan yang lalu aku itu udah daftar vaksin atau pesan vaksin ya. Dan aku itu didaftarkan sama majikan aku. Aku sih sebenarnya bisa ya daftar lewat line gitu. Cuman yang aku khawatirkan nanti kalau daftar lewat line yang direkomendasikan buat PMI, line PMI itu ya, CDC itu, takutnya nanti aku pesennya vaksin AZ, terus AZ-nya itu nggak datang-datang, yang ada vaksin dari Taiwan, nanti aku dikasih vaksin Taiwan. Yang aku khawatirkan itu. Jadi karena aku pesennya vaksin AZ, jadi mendingan majikan aku yang mendaftarkannya. Jadi begini teman-teman, 2 bulan yang lalu aku itu pesan vaksin ya, udah daftar vaksin, dan aku menunggu vaksin AZ. Dan 1 minggu kemarin diberitahu kalau vaksin AZ sudah datang di Taiwan, sudah siap untuk pergi vaksin seperti itu. Nah, jadi aku pada tanggal 9 bulan September kemarin, aku pergi vaksin teman-teman jam 10 pagi. Nah, di situ persyaratan yang aku bawa adalah Jenpauka sama ARC. Dan juga paspor, jika tidak punya bisa bawa fotokopinya atau foto paspornya. Karena sesampainya di sana nanti kita itu diminta Jenpauka kita. Terus kita mengisi identitas kita. Aku mengisi formulir. Dan setelah aku mengisi formulir, aku itu ditanya, kamu punya riwayat penyakit apa, entah itu jantung, ginjal, atau cuci darah, atau kayak gimana. Aku tuh ditanya, apakah aku mempunyai keluhan seperti ini, apakah punya penyakit seperti ini, kayak gitu. Dan aku jawab aku nggak punya riwayat penyakit tersebut. Dan akhirnya oke, aku menunggu antrian. Pada waktu itu aku antri nomor antrian 28. Dan ketika aku menunggu antrian teman-teman, jujur banget aku itu deg-degan, panik ya, nervous. Semakin kencang, nomor semakin mendekati nomor 28 itu detak jantungku itu deg-degannya itu semakin kencang. Nah, ketika sudah waktunya tiba ya, aku masuk ke ruang dokter. Dan di situ aku ditanya, "Niyomayo Pusufu, kamu ada sakit atau tidak?" Aku jawab tidak ada. Dan di situ aku juga tanya, karena ada beberapa teman yang bertanya, kalau misalkan aku punya riwayat darah tinggi, ada yang bilang diabetes atau alergi, gitu gimana? Boleh vaksin atau tidak?" Dan di dalam ruang dokter itu aku bertanya teman-teman, misalkan seseorang punya riwayat diabetes, darah tinggi atau alergi, apakah boleh vaksin? Katanya boleh teman-teman. Untuk alergi, nanti sesampainya di sana nanti sama dokter ditanya, kamu itu alergi apa dan kamu itu mengonsumsi obat apa, seperti itu. Jadi kalian itu utarakan aja. Dan setelah itu, setelah aku diperiksa sama dokter, tanya jawab sama dokter, kemudian aku pindah tempat untuk disuntik ya. Dan setelah aku disuntik, itu rasa panik, rasa deg-degan, rasa nervousnya itu hilang teman-teman. Ketika ceplus gitu ya, semuanya kayak ambiar, kayak hilang. Jadinya tuh setelah vaksin ya udah nggak ada apa-apa gitu loh. Nah, di sini nanti aku mau bagikan tips ke teman-teman. Kok setelah aku vaksin kayaknya tuh nggak ngerasain keluhan sakit atau biasa-biasa aja, seperti tetap fit, tetap sehat. Di sini nanti aku mau bagikan tips buat teman-teman. Jadi harus simak terus video ini sampai habis karena ini penting banget buat teman-teman yang takut vaksin ya. Nah, jadi setelah disuntik barulah aku keluar dan nggak boleh digosok, nggak boleh dipencet-pencet, diamin aja. Di sana aku menunggu 15 menit baru boleh pergi meninggalkan lokasi tersebut, karena selama 15 menit itu kuanja atau lihat apakah ada reaksi yang mencurigakan seperti itu. Jadi aku menunggu. Nah, setelah sudah 15 menit aku cari susternya. Sebelum aku pulang, susternya ini menitip beberapa pesan ya teman-teman. Dan juga dia mengasih tahu aku kalau vaksin yang kedua atau dosisnya kedua itu pada tanggal kapan dan di mana, seperti itu. Kemudian susternya ini juga pesan sama aku, nanti kalau setelah sampai di rumah ya, apabila merasakan yang gejala tidak normal seperti kayak memar, gosong-gosong, atau merasakan pegal-pegal di badan atau nyeri di badan, atau kalau enggak merasakan sakit banget bagian organ tubuh kita, dan juga apabila pernafasan kita tidak normal seperti sesak gitu ya, itu harus langsung cepat dilarikan ke rumah sakit. Dan lagi apabila panasnya itu mencapai 38 derajat itu harus minum obat penurun panas. Dan kalau misalkan panasnya itu hanya 37, berapa itu masih nggak apa-apa, masih sabar atau masih
Tidak minum obat itu tidak apa-apa, tapi kalau panasnya itu sudah mencapai 38 derajat, itu kamu harus minum obat penurun panas ya teman-teman. Jadi harus banyak minum air putih ya. Lalu aku minta Genpau ke aku dan kemudian aku mendapatkan surat vaksin teman-teman, sertifikat vaksin. Ini aku udah vaksin. Jadi aku vaksin AZ seperti ini sertifikat vaksinnya. Dan aku juga dikasih surat ini. Kemarin ada yang tanya, Ceng, surat ini tuh dikasih majikan atau kita yang megang? Ini terserah ya, ini kayak info aja. Dan buat kalian yang nggak bisa ngebaca huruf keriting kayak gini, jadinya ya dikasihkan majikan juga nggak apa-apa, kalian bawa buat kenangan juga nggak masalah. Nah, setelah aku mendapatkan sertifikat vaksin, barulah aku pulang teman-teman. Nah, kali ini aku mau bagikan tips kayak gimana sih kok tetap fit ya, walaupun vaksin itu nggak ada yang meriang, nggak ada yang geregesi atau kayak sakit demam seperti itu. 1 minggu sebelum vaksin, aku mengonsumsi vitamin C. Ini penting banget buat kekebalan tubuh kita. Dan aku juga mengonsumsi buah-buah yang banyak kandungannya vitamin C. Setiap harinya aku itu minum air hangat karena aku nggak suka minum air dingin ya. Jadi teman-teman usahakan sebelum vaksin itu mengkonsumsi air hangat sebanyak-banyaknya. Karena air hangat itu lebih baik daripada air es ya teman-teman. Dan usahakan sebelum vaksin kalian itu BO-nya lancar. Karena kalau BO kalian itu nggak lancar, apalagi mau vaksin tapi udah beberapa hari nggak BO ya, itu menyebabkan panas tinggi. Jadi usahakan kalian itu sebelum vaksin BO kalian itu setiap hari lancar ya teman-teman. Minum air yang banyak agar bisa BO. Dan selanjutnya ini buat perempuan ya, ini penting banget. Usahakan kalau vaksin itu jangan sampai sahabat setiap bulan kami itu datang atau sedang PMS. Apakah nggak boleh sih ketika datang bulan melakukan vaksin? Boleh, nggak ada yang bilang nggak boleh ya teman-teman. Kalian lagi PMS vaksin itu boleh. Cuma wanita itu kan kalau lagi PMS ya, kondisinya itu kan drop, ada perubahan hormon sehingga menyebabkan kalian itu sakit perut, pusing kepala, pegel-pegel di badan kalian atau lesu, nggak semangat gitu ya. Kalau kalian udah keadaannya lesu, sakit perut, pusing, lalu disuntik, itu nanti akan mengakibatkan kemungkinan demam atau panas. Jadi kondisi kamu itu udah nggak fit, kamunya vaksin bisa mengakibatkan demam, tapi nggak semuanya ya teman-teman, karena melihat kondisi tubuh kita seperti itu. Nah, selanjutnya ketika vaksin, perbanyak minum air dan juga kasih konsumsi vitamin C dan minum air kelapa, karena air kelapa itu bisa menurunkan panas kalian. Selain itu, kita harus istirahat yang cukup ya teman-teman, harus bisa mengatur waktu dan jangan bergadang atau main handphone sampai larut malam. Usahakan makan makanan yang bergizi dan yang mengandung banyak vitamin C-nya. Manfaatnya vaksin itu banyak banget teman-teman. 97% tidak akan mati apabila kalian itu tertular COVID-19. Dan membangun perlindungan tubuh dan mendapatkan kekebalan tubuh. Dan setelah kita vaksin, selain mendapatkan sertifikat vaksin, apabila kita keluar atau bepergian itu terasa lega dan tenang teman-teman. Tapi tetap selalu pakai masker ya. Nah, gimana teman-teman? Kalian sudah vaksin belum? Coba ya tulis kolom komentar di bawah. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.